Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kepada seluruh pemirsa Ruas TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada saat ini, yang mungkin saat ini sedang lagi beres-beres di rumah sambil menunggu suaminya yang tercinta pulang kerja, ataupun saat ini yang sedang memikirkan tentang pasangan hidupnya yang Allah belum hadirkan untuknya, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memudahkan segala urusan-urusan kita, dan yang terpenting dan yang paling utama adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada pagi hari ini. Baik pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali, yang tentunya dalam channel kesayangan kita, Ruas TV. Yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas materi seputar keluarga sakinah, mengangkat tema atau judul menjadi sahabat setia bagi pasanganmu part 2, atau langkah ke-10 membangun kesejiwaan suami istri, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita semua, Al-Ustadz Dr. Insinyur Muhammad Qasim Saguni MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau juga merupakan pakar keluarga sakinah. Baik, sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, terlebih dahulu marilah kita menyapa Ustadz kita, guru kita sekaligus orang tua kita, yang saat ini alhamdulillah telah membersamai saya di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah. Afan Ustadz. Ya. Kalau saya lihat Ustadz ini bawaannya kok kagum Ustadz. Ya. Kalau saya lihat Ustadz ini bawaannya kagum. Karena Afwan Ustadz. Iya, kagum dengan antum. Masya Allah. Karena kalau dilihat Ustadz Afwan mungkin dari segi usia bukan kayak kami yang lagi muda, tetapi semangatnya menyamai atau bahkan mengalahkan kami yang masih muda-muda ini Ustadz, dalam menyampaikan atau menebar kebaikan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz dan seluruh keluarga Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, sejatinya kepemimpinan suami atas istri bukanlah kepemimpinan diktator, yakni tidak memberikan ruang kepada istri untuk memberikan permintaan atau mendengarkan curhatannya. Sebagaimana Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah melakukan hal yang demikian. Justru beliau, Rasul kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menjadikan istri-istrinya layaknya sebagai seorang sahabat, yakni dengan senantiasa mendengarkan curhatannya, membahagiakannya, menjaga perasaannya, memanggil namanya dengan nama yang terbaik, ataupun sampai melakukan hal candaan-candaan terhadap istrinya. Kemudian timbul pertanyaan di benak kita, bagaimana kiat-kiat agar kita dapat menjadikan pasangan kita layaknya sebagai sahabat bagi kehidupan kita? Dan apa indikator atau ciri-ciri sahabat setia itu? Dan apa dampak bila mana kita gagal menjadikan pasangan kita layaknya sebagai sahabat bagi kita? Insya Allah pada pagi hari ini akan dibahas atau dipaparkan oleh ustaz kita secara langsung di channel kesayangan kita ini, Ruas TV. Jadi kepada pemirsa kami harap tetap menyimak dari awal sampai akhir ya. Jikalau di tengah-tengah kajian pemirsa ada yang ingin tanyakan, silakan menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar kita. Dan untuk memanfaatkan waktu yang telah ada, kepada Ustadz, falyatafaddal maskura wal maju Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Host kita yang Masya Allah sangat bersemangat pada hari ini, dan seluruh pemirsa tercinta
Ruas TV di mana saja berada. Syukur alhamdulillah dan bahagia sekali kita bisa bertemu kembali pada sesi hari ini. Sesi yang nampaknya ada perubahan dan insya Allah ada peningkatan. Kalau sebelumnya saya tampil monolog, tampil sendiri, sekarang alhamdulillah sudah didampingi oleh host. Mudah-mudahan metode ini bisa lebih menyegarkan kita dan juga tentu harapan kita semua kita lebih paham dengan pembahasan kita. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, lebih spesial kepada keluarga muslim, saya ingin mereview sedikit pembahasan ini, di mana kita menjadikan pasangan kita sebagai sahabat setia. Itu adalah merupakan langkah yang tidak boleh disepelekan, langkah yang penting di dalam mewujudkan kesejiwaan pasangan suami istri, di dalam rangka mewujudkan pasangan yang memiliki chemistry, bersenyawa. Sering saya mengambil contoh ibarat air yang tadinya disusun oleh dua unsur kimia, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Setelah menyatu, kita sudah sulit untuk membelah, kita sudah sulit untuk memisahkan. Begitulah kira-kira makna daripada persenyawaan itu, makna daripada kesejiwaan pasangan suami istri. Nah, salah satu di antara pilar penting di antara 10 pilar, dan ini adalah bagian terakhir dari pembahasan kita tentang membangun kesejiwaan pasangan suami istri, yaitu menjadikan pasangan kita ini sebagai sahabat setia. Menjadikan pasangan kita sebagai sahabat setia. Ada 4 alasan utama kenapa pasangan kita ini harus kita jadikan sebagai sahabat setia di dalam hidup kita. Keempat, alasan itu adalah merupakan bentuk-bentuk ikatan pernikahan. Bisa nanti ditampilkan di slide nomor 5. Slide nomor 5 bisa digeser ya. Ya, satu lagi. Nah, ini 4 ikatan inilah yang menjadikan pasangan suami istri ini menjadi mitsaqan ghalidhan. Ikatan yang kuat, ikatan yang teguh, yang diresmikan pada saat terjadi prosesi ijab kabul. Yang pertama adalah ikatan ilahiyah, ikatan ketuhanan. Artinya, kita menikah bukan hanya karena motivasi biologis, tetapi motivasi utama adalah motivasi agama. Kita diperintahkan oleh agama kita untuk menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup, sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Nah, kenapa? Karena pernikahan itu di dalam hadis yang kita bacakan tadi, paling minimal memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah wija. Wija itu adalah benteng, perisai. Nah, perisai dari kita, dari berbagai maksiat, dari jalan seksual. Kemudian yang kedua adalah dengan memiliki pasangan itu akan lebih efektif untuk
menundukkan pandangan kita. Kita tidak melihat ke sana kemari, tetapi kita sudah memiliki siapa yang seharusnya kita selalu pandang, selalu kita lihat. Inilah ikatan ilahiyah. Dan orang yang membuat ikatan suami istri karena motivasi ikatan ilahiyah, maka seluruh aktivitasnya, seluruh komunikasinya, seluruh pergaulannya suami istri ini insya Allah akan bernilai pahala. Sampai kepada hubungan yang sifatnya khusus pun itu mendapatkan pahala. Jadi Masya Allah, ada amal yang enak dan dapat pahala. Masya Allah. Ya. Dan itu hanya kita dapatkan apabila kita memiliki pasangan suami istri yang sah. Sudah enak, kemudian kita mendapatkan pahala. Ya, suatu ketika para sahabat menjadi heran karena Nabi tiba-tiba melontarkan satu statement, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sesungguhnya pada kemaluan itu ada sedekah. Para sahabat bilang, bagaimana caranya nih kemaluan bisa bersedekah? Maka Nabi dengan sederhana saja, dengan menggunakan logika dan nalar yang sehat, beliau meminta pandangan sahabat, bagaimana kalau kemaluanmu itu kamu tempatkan di tempat yang haram, di tempat yang tidak sah bagimu. Apakah itu berdosa atau berpahala? Spontan para sahabat menjawab, berdosa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menegaskan, begitu pula kalau kemaluanmu itu kamu tempatkan pada tempat yang halal, maka fihi ajar. Itu ada pahala di dalamnya. Nah, inilah ikatan suci. Inilah ikatan ilahiyah. Ikatan yang dimotivasi oleh Allah, oleh Tuhan kita, bahwa kita ini diperintahkan menikah. Tujuannya apa? Adalah agar kita terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, terutama dosa dan maksiat dari jalur syahwat. Alasan yang kedua adalah adanya ikatan perasaan kemanusiaan, yaitu bertemunya dua jenis manusia yang menyatukan rasa. Apa itu? Rasa cinta. Ya, dua perasaan inilah yang kemudian bertemu. Tidak mungkin satu keluarga akan mengalami kelanggengan di dalam berkeluarga kalau rasa ini tidak bertemu. Nah, itulah sebabnya pernikahan yang dibangun secara terpaksa tidak mempertemukan dua rasa ini, maka tidak lama ikatan itu akan hilang. Salah satunya cinta, tetapi yang lainnya tidak cinta. Nah, di sini pula lah hikmah kenapa syariat agama kita ini mensyariatkan apa yang disebut dengan nazar. Nazar itu saling melihat. Ya, calon suami boleh melihat calon istrinya, dan calon istri juga boleh melihat calon suaminya. Tentu batas-batas yang sesuai dengan hijab, sesuai dengan pedoman aurat. Nah, tujuannya apa? Untuk menumbuhkan kecintaan, untuk menumbuhkan sesuatu yang menjadikan dia senang pada pasangannya. Ini ikatan yang kedua, bertemunya dua perasaan. Bertemunya perasaan cinta dan perasaan kasih sayang dari dua jenis makhluk manusia yang berbeda. Berbeda. Walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama laki-laki dengan perempuan. Fisik
dan psikis itu tidak sama, tetapi rasalah yang mempertemukan, perasaan kemanusiaan yang mempertemukan. Perasaan cinta inilah yang kemudian terus tumbuh, adanya perasaan-perasaan positif yang lainnya, sehingga apabila perasaan ini bisa dijaga, bisa dirawat, maka ini adalah ikatan yang sangat kuat. Yang ketiga, akan diperkuat lagi persahabatan ini dengan adanya ikatan tujuan. Tujuan yang sama, adanya visi yang sama, adanya misi yang sama. Apa visinya? Visi surga. Reuni keluarga di surga. Siapa yang menjadikan keluarganya, pasangannya, surga sebagai visinya, maka insya Allah visi itulah yang akan menuntun, yang akan mengendalikan segala perilaku kekeluargaannya atau kerumah tanggaannya di dunia ini. Sebab nanti orang itu di akhirat, dia di surga atau di neraka, itu sangat ditentukan oleh amalnya ketika dia di dunia. Nah, ikatan inilah yang menjadi alasan yang menguatkan bahwa pasangan kita adalah sahabat setia kita. Kemudian yang keempat, ikatan legal formal, ikatan resmi, ya, diresmikan oleh pemerintah ya setempat, sehingga menjadi sah si fulan menjadi suami daripada fulana atau sebaliknya si fulana menjadi suami yang sah daripada fulan. Ada aktenya, ada bukunya yang menunjukkan bahwa dia adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga satu ketika pasangannya dia bawa bermalam di hotel, pasangannya dia bawa kemana-mana, maka dia bisa menunjukkan legal formal yang sah. Ini juga adalah ikatan. Nah, berpadunya empat ikatan inilah yang menjadi alasan utama tidak boleh kita menjadikan pasangan kita itu sebagai sahabat nomor 5. Tidak boleh kita menjadikan suami kita, istri kita sebagai sahabat yang nomor sekian. Tapi kita menjadikan dia sebagai sahabat setia kita. Kalau memungkinkan, kita bersahabat di dunia dan bersahabat di hari akhirat kelak. Itu yang pertama, review dari penjelasan kita pada pertemuan yang lalu. Baik, yang kedua, kita akan masuk pada ya ada slide ke-8 ya, bisa di berikutnya lagi. Kita akan masuk pembahasan tentang ciri-ciri sahabat setia. Materi ini akan menjadi standar, menjadi indikator, kemudian menjadi bahan evaluasi. Apakah persahabatan yang kita bangun sekarang ini dengan pasangan kita itu sudah termasuk dalam kategori persahabatan setia, atau sebaliknya dia belum masuk, baru kita menjadikan pasangan kita ini sebagai sahabat yang nomor sekian. Nah, maka kita butuh indikator, kita butuh ciri-ciri. Nah, saya akan jelaskan kepada Anda semua, para pemirsa Ruas TV, ada 10. Ada 10 dan silahkan dicermati. Inilah 10 ciri-ciri inilah yang kita lakukan kepada orang yang selama ini mungkin kita anggap sebagai sahabat karib, orang yang sangat dekat dengan kita. Nah, tentu bagi yang belum menikah, itu pasti ada sahabat dekatnya, pasti ada sahabat setianya.
Nah, apa yang Anda lakukan dengan sahabat setia? Nah, inilah 10 ini. Dan 10 ciri-ciri ini kalau kita sudah menikah, kalau kita sudah memiliki pasangan, maka apa ciri-ciri yang kita berikan sebelumnya kepada teman kita itu seharusnya kita alihkan kepada suami kita, kepada istri kita. Ya, bukan berarti kita mengurangi dan kita hilangkan ya ciri-ciri itu pada orang yang selama ini juga bersahabat setia dengan kita. Tetapi ciri-ciri itu hendaknya kita copy paste. Kalau perlu kita tambah. Ya, kita tambah kualitasnya ya dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita untuk menjadi pasangan hidup kita. Yang pertama adalah suka berbagi. Jadi sahabat itu suka berbagi. Ya, berbagi rasa suka, rasa duka, rasa derita, rasa bahagia. Ya, bukan individualistik. Kalau ada perasaan sukanya, dia nikmati sendiri. Nah, sebaliknya, kalau ada perasaan derita, ya dia lari. Jadi yang namanya sahabat itu selalu kita berbagi. Ya, coba misalnya teman-teman kita dulu, kalau kita pertama kali dapat gaji, ya, diterima di satu perusahaan, di satu instansi, kita dapat gaji pertama, belum punya istri, kita panggil itu kita punya teman-teman. Betul, Ustaz. Ayo, traktir ya. gitu, Ustaz. Ya, dia traktir. Ya, itu namanya apa? Berbagi. Ya. Kemudian kalau dia mengalami musibah, ya coba lihat ya, namanya sahabat setia itu, kalau sahabatnya sakit, siapa yang pertama kali datang? Tentu sahabat yang paling dekat. Tidak dikatakan dia sahabat dekat kalau justru ketika ada kenikmatan dia yang duluan datang. Ya, sementara ketika ada musibah tidak muncul-muncul. Ya, yang namanya sahabat setia itu berbagi rasa suka, ya, berbagi rasa derita, berbagi rasa bahagia. Kalau ada kenikmatan, dia bagi, dia share. Nah, sebaliknya juga kalau mendapatkan musibah, dia rasakan bersama. Ya, termasuk berbagi materi. Ya, jadi seorang yang bersahabat setia itu tidak pelit kepada saudaranya. Jadi kalau dia butuh misalnya pinjaman uang, ya pinjaman uang, pasti kepada siapa? Pasti kepada sahabat dekatnya, sahabat karibnya. Jadi berbagi materi. Ya, juga termasuk berbagi fasilitas. Mungkin ada kendaraannya, kendaraan itu saudara saya itu lebih daripada ya saudara senasab. Ya, dia simpan aja kunci kendaraannya. Mau kemana pakai saja ini. Nah, seperti itu. Ya, sifat-sifat ini, ciri-ciri ini mestinya ada pada pasangan kita. Ya, bukan justru pada orang lain itu ada, sementara pada pasangan kita tidak ada. Ya, jadi ini ciri yang pertama, suka berbagi. Bersahabat itu suka berbagi. Ya, berbagi yang positif maupun berbagi yang negatif. Yang kedua adalah orang yang bersahabat itu saling curhat. Ya, saling curhat. Jadi curhat itu biasanya muncul ketika kita mengalami masalah. Ya, kita mengalami problem. Nah, ketika kita mengalami satu masalah, ketika kita mengalami satu problem, maka itu adalah gejala kejiwaan yang pasti akan mendesak orang yang mengalami itu untuk dia curhat. Saya sering memperumpamakan orang muntah. Jadi orang yang punya problem itu dia akan ibarat orang yang muntah. Pasti dia akan mencari tempat di mana dia muntah. Jadi kalau dia di atas kendaraan, ya pasti mencari kantong kresek. Ya,
Kecuali kalau sudah dalam keadaan kondisi terpaksa, sudah tidak bisa, dia tahan lagi, apa boleh buat. Ya, tapi umumnya orang yang masih bisa mengendalikan muntahnya, ya, maka dia akan mencari kantong kresek. Nah, apa yang berfungsi sebagai kantong kresek itu adalah sahabat. Ya, coba lihat kalau kita mengalami masalah misalnya, khususnya bagi yang masih jomblo, kemana dia tumpahkan itu? Kemana dia tumpahkan dia punya masalah? Kemana dia curhat? Pasti kepada temannya. Ya, pasti kepada temannya. Kalau dia mungkin malu kepada orang tuanya, ya, sehingga orang tuanya tidak tahu. Jadi ada perubahan-perubahan sikap yang terjadi di rumah. Biasanya orang tua itu dia akan menanya kepada orang yang dekat dengan dia, kepada yang bersahabat dengan dia. Sebab dia tidak tahu, dia tidak ceritakan. Nah, ini kan aneh kalau ada pasangan, dia terbuka kepada orang lain, dia suka curhat kepada orang lain, kemudian kepada istrinya sendiri dia tidak curhat. Dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Kalau dia sudah tidak punya teman dekat, tidak punya sahabat setia, ya, maka dia akan mencari orang yang memiliki perhatian kepadanya. Nah, disinilah bibit-bibit terjadinya perselingkuhan. Ya, termasuk kenapa media-media sosial itu banjir dengan curhat, itu karena sang istri atau sang suami ini tidak tersalur. Ya, ya. Artinya si istri ini tidak mendapatkan wadah begitu ya? Ya, jadi istri atau suami tidak punya wadah, tidak ada kantong kreseknya. Ya, maka kantong kreseknya yang dicari adalah Facebook, yang dicari adalah Instagram, ya, media-media sosial. Ya, jadi mari, ya, bukti bahwa kita ini sahabat setia dari pasangan kita. Mari kita menawarkan diri jadi kantong kresek. Mari kita menawarkan diri menjadi kantong kresek. Kalau ada masalahnya, Pak, jangan ya, Len. Silakan, Pak. Nah, caranya adalah berikan rasa aman dan nyaman. Ya, sabar mendengar. Ya, sebab orang yang punya masalah, ya, itu tidak akan lega dia punya perasaan kalau dia tidak tumpahkan itu masalahnya. Ya, kalau ibarat, ya, kantong kresek sudah dia muntah, kita tutup lagi. Jadi kita menadah, ya, kita memegang kantong kresek itu, lalu kemudian belum selesai muntahnya kita tutup lagi. Kita ini harus sabar mendengar, diam dulu. Ini kuncinya kalau kita ini menjadi tempat curhat. Dengar saja dulu. Kalau bisa masih ada, sampai selesai. Jadi ibarat orang muntah, sampai betul-betul muntahnya baru enak di perasaannya. Tadinya kepalanya pusing, ya, berkunang-kunang penglihatannya, ya, tetapi setelah keluar semua itu enak. Nah, begitu juga orang yang memiliki masalah. Sahabat setia adalah orang yang siap menerima curhatan. Ya, orang yang siap menerima curhatan daripada pasangannya. Yang ketiga adalah sahabat setia itu senang dan betah menemani. Ya, senang dan betah menemani. Jadi bukan namanya sahabat setia kalau hanya menemani sebentar. Ya, tidak betah menemani. Ya, aplikasinya misalnya betah menemani pasangannya makan siang, makan malam, walaupun mungkin dia sudah makan lebih dahulu. Ya, bahkan kalau lebih setia, ada pasangan tertentu yang dia bisa tahan-tahan sedikit makannya untuk dia tunggu pasangannya. Saya tunggu bapak dulu, saya tunggu istri dulu. Ya, kenapa? Sebab bagi pasangan tertentu ada kenikmatan tertentu itu kalau dia ditemani makan. Nah, ini mohon maaf, ini Ustadz Anang, ya. Saya ini tipe orang yang tidak enak saya makan kalau tidak ditemani oleh istri. Masya Allah. Ya.
Makanya biasa kalau pulang malam, ya belum makan malam, lalu kemudian pulang istri sudah tidur, ya apa boleh buat lebih bagus tidur saja daripada makan. Makan, Masya Allah. Ya, karena tidak enak. Ya, jadi lengkap mungkin menunya, tetapi ada yang hilang di situ. Masya Allah. Ya. Walaupun mungkin terkadang Ustaz, makanan di luar terkadang lebih menggoda ya Ustaz. Ya. Tapi tertahan karena kita mengingat makanan di rumah. Betul. Ustaz. Jadi ibarat ada satu menu di situ yang tidak lengkap, ya. Kalau di situ tidak ada pasangan kita. Ya. Jadi kalau dia adalah sahabat setia, dia setia menemani. Masya Allah. Ya, setia menemani pasangannya berbelanja, setia menemani pasangannya jalan-jalan. Ya, jangan antar pergi. Ya, antar pergi. Ya, mau kemana ya? Ada malah yang justru tidak menyiapkan diri untuk mengantar. Ya, kadang-kadang ada juga pasangan yang diajak oleh pasangannya untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, lebih apa itu, kita kan sudah tua. Oh tidak. Ya, yang namanya menemani, mengantar. Sebentar saya akan kisahkan di akhir ya. Ya, kisah-kisah yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ya, bagaimana yang namanya kesetiaan ini setia hingga akhir. Ya, setia hingga akhir. Yang keempat adalah tidak banyak bertanya. Ya, jadi yang namanya sahabat setia itu tidak banyak bertanya. Kenapa? Kenapa tidak banyak bertanya? Karena sudah saling mengerti, sudah saling memahami, ya, sudah ada kedekatan, ya, sehingga pasangan kita itu sudah tahu, ya, baru gerak-gerik kita ini dia sudah tahu, tidak perlu dia tanya lagi, mau makan apa Pak? Oh dia tahu kalau siang itu makanannya ini Bapak gini, mau menu apa Pak? Dia sudah tahu, ya, minumannya apa Pak? Kalau ada pilihan-pilihan dia sudah tahu, dia tidak perlu tanya lagi. Ya, tentu tidak berlaku semua ya. Mungkin ada beberapa pilihan-pilihan ya. Makanya biasa ada istri, ketika mau dihidangkan jangan, ya, Bapak tidak suka itu. Ya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan. Dia sudah tahu. Ada misalnya mau memberikan hadiah pakaian, dia ambil warnanya, motifnya. Bapak jangan. Istri saya tidak suka yang gitu. Ya, dia tahu. Ya, jadi karena kedekatannya itulah sehingga dia tidak perlu banyak bertanya. Ya, jadi orang yang banyak bertanya itu kan orang yang tidak tahu. Ya, ya. Sedangkan orang yang tidak bertanya itu orang yang sudah banyak tahu. Jadi karena dia sudah dekat, sudah banyak tahu dengan pasangannya, dia tidak perlu lagi banyak bertanya. Ya. Kemudian ciri yang kelima yang namanya sahabat setia, dan ini yang semestinya harus dimiliki oleh pasangan adalah saling percaya. Ya, kepercayaan. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya adalah as-siqah. Ya, saling percaya. Jadi apapun tindakan yang dilakukan oleh pasangannya, dia percaya. Ya, apapun obrolan-obrolan. Jadi ada seorang istri itu yang merasa tidak khawatir dengan suaminya, padahal dia ngobrol masalah poligami. Ya, pokoknya hebat sekali ngomong poligami. Itu istrinya nyaman-nyaman aja. Ya, aman-aman aja istrinya itu. Kenapa? Karena dia sudah percaya omongannya di Bapak itu. Ya. Karena itu hati-hati kalau ada orang yang pendiam dalam masalah poligami. Ya. Yang pendiam-pendiam itu yang bahaya. Ya. Jadi dia ngobrol apapun, ya, itu istrinya sudah tahu. Tindakan apapun dia ambil, dia sudah percaya. Ini nih tingkat kepercayaan yang sudah sangat tinggi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Saling menjaga rahasia. Yang dikatakan bersahabat itu adalah saling menjaga rahasia. Coba gimana kalau kita ini punya sahabat dekat? Ya, biasanya rahasia itu adalah hal-hal yang merupakan aib. Ya, dirahasiakan. Ya, hal-hal yang aib. Karena dia sahabat dekat, hanya dia tahu saja. Ya, hanya dia yang tahu saja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menggambarkan tentang bagaimana hubungan suami istri itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
istrimu itu adalah pakaianmu dan suamimu itu adalah pakaianmu. Kalau ada pakaian kita yang robek, yang cacat, ya, secara kasat mata tidak kelihatan. Tidak perlu kita tunjukkan bahwa di sini robek, ini pakaian robek dia pakai ini. Ya, ini dibawa bajunya bapak ini ada yang robek di situ. Tidak perlu. Ya, atau mungkin ada cacat di bagian lain, cukup dia yang tahu. Ya. Ini saling menjaga rahasia, saling menjaga nama baik, saling melindungi sahabat. Jadi kal jasadil wahid. Jadi ibarat tubuh yang satu. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri yang ketujuh, betah ngobrol berlama-lama. Ya, betah ngobrol berlama-lama untuk tema apa saja, urusan-urusan apa saja. Kalau tidak sempat offline bertemu langsung, dia menggunakan online. Ya, menggunakan telepon, handphone, ya, menggunakan media-media Zoom misalnya, dan dia betah lama. Dengan siapa tadi kau bicara itu? Dengan teman dekat saya itu. Ini baru ketemu setelah beberapa lama. Ya, dengan siapa tadi? Dengan istri. Ya, jadi ada orang yang pasangan suami istri yang sudah 40 hari di perantauan, sudah 40 hari di perjalanan, dia tidak pernah telepon istrinya. Ya, ada yang kadang-kadang haji, umroh, dia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya, kepada istrinya dia tidak pernah berikan kabar. Ada istri mungkin yang harus duluan menunaikan haji, menunaikan umroh, ya, dia tidak pernah berikan kabar kepada di era sekarang ini, di zaman sekarang ini. Ya, kalau ada yang terjadi yang seperti ini, itu luar biasa itu. Ya, kemajuan teknologi, informasi, komunikasi sekarang ini tidak ada lagi yang menghalangi kita. Beda dulu, ya, beda dulu orang haji waktu itu 2 bulan, itu tidak ada kabar. Ya, kalaupun ada kabar hanya lewat surat, itu pun lama baru tiba. Atau orang yang pernah ketemu di sana kemudian balik, ya, ke daerahnya, baru dia berikan kabar. Nanti pulang baru kita katakan dia hidup. Nah, ini betah ngobrol berlama-lama. Kemudian saling mengerti. Ya, saling mengerti dan saling memahami. Jadi pengenalan yang mendalam inilah yang menyebabkan hanya isyarat-isyarat. Kadang-kadang hanya isyarat, ya, hanya anggukan atau hanya tatapan mata, itu dia sudah tahu. Kenapa? Karena dia sudah saling mengerti. Ya, dia kasih kode-kode saja. Bahkan ada pasangan suami istri tertentu itu punya namanya uniform. Uniform itu istilah-istilah tertentu yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan mereka saling mengerti, ya, dan saling memahami. Kemudian yang kesembilan adalah selalu rela berkorban. Ya, jadi kalau pasangannya itu sakit berapapun biayanya, kalau dia mampu berapapun biaya, apapun sepanjang itu adalah halal dan dia mampu lakukan, dia akan lakukan, ya, agar pasangannya itu sembuh, ya, untuk kepentingan apapun, bahkan dia mendahulukan pasangannya daripada kepentingan dirinya. Afwan, Ustaz, jadi sudah nggak hitung-hitungan lagi, Ustaz? Ya, dia sudah tidak, ya betul, dia sudah tidak hitung-hitungan lagi, dia sudah tidak hitung untung rugi lagi. Sebab kenapa? Dia adalah bagian dari saya dan saya adalah bagian daripada dia. Dan yang terakhir adalah ada ketika ia memerlukannya. Ya, jadi bukan dibalik, ya. Ketika diperlukan dia tidak ada, atau hadir ketika dia memerlukan. Hadir ketika dia memerlukan pasangannya dan hilang ketika dia dibutuhkan. Ya, tapi dia ada ketika dia diperlukan. Ya, ketika dia dibutuhkan. Jadi kadang-kadang ada kan begini, kali namanya sahabat itu, kalau ada traktiran ada dia. Tapi kalau sahabatnya yang mentraktir itu karena musibah, hilang dia. Itu ya. Itu bukan sahabat setia. Sahabat setia itu selalu ada, baik dalam keadaan suka maupun duka.
Nah, begitu juga pasangan suami istri, dikala istri ini berjuang mau melahirkan dan aktivitasnya itu sesuatu yang bisa diatur, bisa dikendalikan, ya, bisa dikomunikasikan mungkin dengan pimpinan, ya, maka dia hadir. Bukan hanya hadir ketika dia menggarap anak, ya, bukan hanya hadir ketika ya dia merasakan enaknya, tetapi ketika istrinya berjuang kok sudah 3 anaknya tidak pernah hadir di samping daripada sang istri. Ini ciri-ciri pasangan yang tidak setia kepada pasangannya. Maka ketika langkah ini, ketika pilar ini tidak berhasil kita bangun bagi pasangan suami istri, sulit, ya. Kita ibarat H2O tadi. Sulit ibarat air itu, ya, yang terdiri atas unsur H2O. Ya, tetapi apabila ciri-ciri kesetiaan bersahabat ini ada pasangan kita, maka insya Allah akan terjadi kesejiwaan. Ibarat air yang tidak bisa lagi dibelah. Ya, bagaimana caranya kita memisah itu air? Kita tahu air itu dari atas 2 unsur, tapi sekarang pisah air itu. Tidak bisa. Begitulah yang kita inginkan dalam membangun pasangan yang chemistry, pasangan yang menyatu betul, ya, pasangan yang bisa membangun kesejiwaan. Inilah yang bisa merasakan sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah akan berlanjut di hari akhirat nanti dengan reuni di surga. Demikian. Cukup, ya. Ya, ini ya dampaknya terakhir kalau ini dibutuhkan pembahasannya. Apa yang akan terjadi jika pasangan suami istri gagal membangun kesetiaan di dalam bersahabat? Apa dampaknya? Pertama, mereka menyatu dalam satu rumah, tetapi hubungannya hambar. Ibarat orang makan sayur tidak pakai garam, tidak pakai bumbu. Ya, ibarat kalau kita ini orang Makassar, ibarat makan coto tidak ada bumbunya. Ya, padahal ciri khas coto itu pada bumbu. Ya, pada bumbu. Nah, inilah yang terjadi. Ada hubungan tetapi hambar. Ya, hubungan yang tidak membahagiakan, hubungan yang tidak nikmat. Ya, hanya hubungan yang sifatnya formalistik belaka. Dia menyatu dalam rumah, tetapi hubungannya sudah hambar. Ya. Kenapa? Karena kita tidak berhasil membangun kesetiaan bersahabat dengan pasangan kita. Yang kedua, ini bahaya, ya, kehadiran pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga yang menggantikan, ya, menggantikan kebutuhan daripada pasangan kita. Karena kebutuhan setiap orang itu adalah ditemani, dekat dengan dia. Ya, saya kira tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada sahabat setianya. Tidak ada orang dekat dengan dia. Bukan manusia itu kalau dia tidak punya kedekatan dengan seseorang. Nah, ketika dia membutuhkan ini dan pasangannya tidak bisa memberikan, maka dia akan memilih, ya, pihak ketiga. Ya, apalagi memang kalau ada intervensi, ya, ada intervensi dari pihak ketiga, ya, dan dia memberikan jaminan kesetiaan, ya, maka pihak kedua itu akan, ya, disingkirkan. Dan yang terakhir ini adalah berakhirnya cinta, berakhirnya ikatan-ikatan tadi itu, ya sudahlah, ya, pernikahan kita jadi bubar, ya, maka berikutnya yang akan kita rasakan adalah kerisauan, kegelisahan, ya, dan seterusnya. Jiwa kita yang sudah tidak stabil, sebab pernikahan ini luar biasa memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam jiwa kita masing-masing. Baik pemirsa Ros TV yang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua. Masya Allah, apa yang disampaikan oleh guru kita pada pagi hari ini, semoga kita dapat mengambil faedah di dalamnya. Dan yang terlebih dari itu dan yang paling utama adalah
kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita untuk yang lebih baik lagi ke depannya, terkhusus dalam permasalahan rumah tangga. Insyaallah. Dan kami mengucapkan syukran jazakallah khairan Ustaz telah bersama kita pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kami selaku host mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Ruas TV yang setia menyimak kajian kita kali ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita semua dan menjaga kita semua. Dan kami selaku host mohon undur diri dari layar kaca Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.